Hidroponik merupakan budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah, melainkan dengan medium air. Teknik budidaya ini tidak memerlukan lahan yang luas, sehingga cocok diaplikasikan dalam lingkungan perkotaan yang minim lahan. Jenis tanaman yang dapat dibudidayakan secara hidroponik adalah sayuran daun, sayuran buah, buah-buahan, serta bunga dengan kondisi batang yang cenderung tidak berkayu keras. Ada 3 tahap penting dalam budidaya hidroponik ini, yaitu tahap penyemaian, pemeliharaan, serta pemanenan dan pasca panen. Pada tahap penyemaian, yang diperlukan adalah media tanam, benih tanaman, air hangat, baki semai, wadah kosong, pinset atau tusuk gigi, pisau, penggaris, dan plastik hitam. Saat penyemaian, media tanam yang lebih sering digunakan adalah rock wool. Namun, langsung menyemai pada sekam bakar dan kokopit pun dapat dilakukan. Benih yang disemai ialah benih yang berkualitas agar menghasilkan tanaman yang bagus. Faktor utama yang menentukan mutu benih adalah kemurnian benih dan persentase daya tumbuh benih yang umumnya dicantumkan pada kemasan oleh pihak produsen. Benih yang bagus ialah benih yang tenggelam saat direndam dengan air hangat. Cara menyemai benih adalah sebagai berikut. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Rendam benih dalam air hangat. Benih yang lunak direndam selama 15 menit, sedangkan benih yang keras direndam selama 1 jam. Basahi rock wool dengan air. Tiriskan rock wool. Kemudian potong menyerupai dadu dengan ukuran 2,5 x 2,5 cm. Lubangi rock wool dengan kedalaman kurang lebih 0,5 cm dari permukaan atas. Masukkan benih ke dalam rock wool. Beri genangan air setinggi 0,5 cm dari permukaan bawah baki semai sehingga rock wool selalu basah. Tutup baki semaian dengan plastik hitam dan simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari hingga benih berkecambah. Setelah benih berkecambah, buka plastik. Beri larutan nutrisi AB Mix dengan konsentrasi 900 hingga 1100 ppm. Lalu simpan bibit di tempat yang terkena sinar matahari agar tidak etiolasi. Ketika tinggi bibit berkisar 7 cm,
pindahkan bibit ke instalasi untuk pembesaran. Untuk membesarkan bibit hasil semayan, diperlukan suatu instalasi. Dalam teknik hidroponik, terdapat 7 instalasi, yaitu Nutrient Film Technique atau NFT, Deep Flow Technique atau DFT, vertigasi, rakit apung, aeroponik, sistem pasang surut, dan sistem sumbu. Setelah bibit dipindahkan ke instalasi untuk pembesaran, bibit perlu dipelihara agar diperoleh hasil panen yang optimal. Terdapat 6 hal yang perlu diperhatikan, yaitu mengontrol nutrisi. Pengontrolan nutrisi dilakukan dari segi pemeriksaan, penambahan, pergantian, dan pembuatan nutrisi dengan indikator berupa kepekatan atau konsentrasi nutrisi yang diukur dengan alat TDS meter dan pengukuran pH yang diukur dengan pH meter. Setelah benih berkecambah, tanaman disimpan pada instalasi pembibitan dengan konsentrasi nutrisi 900 sampai 1100 ppm. Kemudian rentang pH-nya berkisar 5,8 sampai 6,8. Pada saat pembesaran, konsentrasi nutrisi yang diperlukan adalah 1100 sampai 1400 ppm dengan pH 5,8 sampai 6,8. Saat mendekati panen, konsentrasi nutrisi dipekatkan menjadi 1400 sampai 1600 ppm dengan pH 5,8 sampai 6,8 untuk sayuran daun. Sedangkan untuk sayuran buah, konsentrasi nutrisi dapat berkisar 2000 sampai 4000 ppm. Yang kedua, mengatur pencahayaan. Kondisi cahaya yang sangat terik dapat menyebabkan kelayuan dan menimbulkan rasa pahit pada tanaman sayuran daun. Maka paranet dapat dipasang. Sedangkan kondisi yang kurang cahaya dapat menyebabkan kelayuan dan etiolasi, sehingga tanaman perlu dipindahkan ke tempat yang cahayanya cukup. Penanaman di dalam ruangan juga tetap dapat dilakukan dengan memberikan tambahan cahaya berupa lampu LED. Yang ketiga, memeriksa suhu dan kelembaban. Kelembaban yang dibutuhkan adalah sekitar 50-80%. Kelembaban yang terlalu tinggi dapat membuat penyerapan nutrisi menjadi kurang optimal. Sedangkan kelembaban yang terlalu rendah dapat menyebabkan tanaman menjadi layu. Apabila suhu dalam rumah kaca terlalu tinggi, maka dapat menggunakan kipas angin atau sprayer. Untuk menjaga kestabilan suhu nutrisi, maka dapat dilakukan dengan cara mengubur tangki nutrisi dan disimpan di tempat yang diteduh. Yang keempat, pemangkasan atau penjarangan. Penanaman sayuran buah atau tanaman buah dalam waktu yang cukup lama dapat membuat kondisi tanaman menjadi rimbun, sehingga pemotongan cabang, batang, dan daun yang tidak produktif itu perlu dilakukan. Pemangkasan akar dapat dilakukan bila akar tanaman sudah terlalu rimbun.
Yang kelima, pemantauan kondisi instalasi atau wadah tanam. Pemantauan ini dilakukan untuk menjaga kebersihan dan mencegah terjadinya kebocoran instalasi. Selain itu juga memantau pengaliran nutrisi berjalan tanpa tersumbat. Yang keenam, pengendalian hama. Keberadaan hama dapat mengancam pertumbuhan maksimal pada tanaman. Agar tanaman aman untuk dikonsumsi, maka pengendalian hama dapat dilakukan dengan menggunakan pestisida nabati. Bahan dasar yang dapat dijadikan sebagai pestisida nabati ialah ekstrak daun mimba, bawang putih, dan gadung. Selain itu, pengendalian hama juga dapat dilakukan dengan menggunakan jebakan yang dibuat dari botol atau infraboard yang berwarna cerah yang diberi perekat. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam pemanenan, yaitu waktu panen dan cara memanen. Setiap tanaman memiliki masa panen yang berbeda-beda. Proses pemanenan sayuran daun dapat dilakukan saat sudah memasuki masa panen, sedangkan pemanenan buah yang untuk dipasarkan perlu dilakukan saat menjelang kematangan 80%. Pemanenan sebaiknya dilakukan saat kondisi tidak terlalu terik, misalnya sore hari, untuk mengurangi risiko kelayuan dan kerusakan pada tanaman. Cara memanen sayur hidroponik pada umumnya selalu menyertakan akar. Hal ini bertujuan untuk membuat kondisi sayuran tetap segar dengan daya simpan lebih lama dan menjamin kepastian tanaman hasil dari hidroponik. Setelah dipanen, produk ditimbang dan segera dicuci dengan air mengalir. Lalu, produk siap dikemas. Pengemasan produk dilakukan menggunakan plastik yang cukup kaku yang dilubangi di beberapa titik. Kemudian, produk dimasukkan ke dalam plastik, lalu ujung plastiknya disegel sehingga tampilan kemasan dalam kondisi baik. Pemberian label berupa keterangan tanggal panen juga perlu dicantumkan dalam kemasan. Saat proses panen telah selesai, instalasi yang telah digunakan perlu dirawat agar kebersihannya terjaga. Perawatan ini mencakup pencucian instalasi setidaknya 3-4 minggu sekali. Beberapa keunggulan dari produk hidroponik dibandingkan dengan pertanian konvensional. Yang pertama, produk terasa lebih segar dan renyah. Yang kedua, daya simpan produk lebih tahan lama. Yang ketiga, terbebas dari kondisi kotor, kemudian juga terbebas dari cacing dan gulma. Saat ini, hidroponik juga tengah populer sebagai salah satu bentuk pertanian perkotaan dengan memanfaatkan kondisi lahan yang terbatas, baik di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pendidikan.
Hidroponik juga merupakan bagian dari kebun sekolah yang berguna sebagai sarana literasi, perbaikan gizi, dan praktik kewirausahaan bagi warga sekolah. Selain bisa dikonsumsi pribadi, produk tanaman hasil budidaya secara hidroponik juga bisa menjadi peluang income generating. Produk dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi dari produk tanaman budidaya secara konvensional. Saat melakukan penjualan, pembudidaya harus mengetahui tanaman apa yang dibutuhkan oleh target dan kualitas produk hasil panen yang dimiliki. Target pasar produk hidroponik dalam skala besar biasanya adalah supermarket, rumah makan, dan rumah sakit. Dalam promosi, kegiatan ini dapat dilakukan baik secara langsung seperti menawarkan produk ke daerah sekitar yang strategis, maupun secara tidak langsung seperti dengan memanfaatkan penggunaan media sosial dan jaringan internet. Pemasaran secara daring juga bertujuan untuk mencakup daerah yang lebih luas. Nikmatin ya. Aku.